Halo guys, selamat pagi. Jadi gue sih pagi, kalau di kalian ya nggak tahu dah. Jadi sekarang gue mau ngebuat video review tentang Ducati Monster 1200S yang punya gue ini. Karena gue sudah cukup mengerti tentang motor ini, jadi gue siap untuk ngebuat video review. Oke, jadi kita bakal mulai reviewnya dari jenis-jenis 1200. Jadi Ducati Monster 1200 itu ada 3 jenis. Jenis pertama yang base setahu gue tuh Öhlins belum depan belakang. Sekarang yang S yang punya gue tuh udah Öhlins depan belakang. Itu Marce beda deh. Marce itu beli sendiri. Yang R 1200R itu sebenarnya gue nggak tahu ya, tapi 1200R itu gue pernah ngeliat pertama kali dijual di RNJ Motorsport. Dan perbedaannya gue kurang tahu ya sebenarnya, karena gue jarang, hampir nggak pernah ngeliat sih. Nah sekarang kita masuk ke screennya deh, coba deh. Ini screennya sudah digital, udah full nih kalau bisa lihat. Belum gue nyalain, tapi pas dinyalain ada intronya. Bentar. Nah tuh, maaf kalau kurang kelihatan karena lightingnya. Di sini ada ABS, total, sama DTC. Ini sebenarnya mode-mode ya. Nih kalau bisa lihat nih urban sini. Kalau gue pencet tombol yang ini nih, ini tuh ngubah sport, touring, urban. Gue pakai sport dulu deh, makin bagus. Terus, oh ya tombol-tombol ya. Ini kill switch biasa. Di sini kill switch doang. Ini lampu jauh. Ini lampu jauhnya kalau dinyalainnya gini, ke bawahin. Yang ke atas, matiin lagi. Ini klakson, gue nggak mau pencet, berisik. Ini ke atas buat ini. Baik juga ya. Ini kalau yang ke bawah, lah nggak ngubah apa-apa. Di mode ini nggak ngubah apa-apa screennya, tapi kalau ditekan lebih lama, nah dia ke menu. Di menu itu ada riding mode, sama yang kayak tadi sport, touring, urban, default. Ada battery itu yang 11,9 volt ini nih. Backlight itu yang ini, screen ini warna apa? Kalau auto tuh dia kalau terang dia bakal putih, tapi kalau gelap dia bakal warna hitam. Nih coba gue pakai warna night gitu ya, biar kalian bisa ngeliat juga. Clock, ada hour, minute, AM, PM, exit, pin kode. Gue nggak tahu pin kode itu apaan. RPM ya, ini RPM biasa kalau misalnya kalian nyalain motor tuh RPM nya berapa. Unit setting, ada speednya mau kmh, mph, exit, temperatur Celsius, Fahrenheit, konsumsi, km per L per 100 km, UK, USA gini lah, default. Maaf kalau nggak kelihatan info mode itu nih. Jadi info mode ini di screennya tuh gue susah ngejelasinnya gimana kan. Sekarang gue pakai track, coba gue pakai core, exit. Nah terus lap itu buat lu nyentul gitulah. Nah ini ada satu lagi yang setahu gue cuman ada di 1200R ya. Maaf kalau gue salah. DDA. Gue nggak tahu singkatannya apa, Ducati apa gitu. Tapi intinya di sini nggak ada. Exit. Tuh, ini core tuh kayak gini. Ada tulisannya mode sport di sini. Tuh gitu-gitulah. Ini juga bisa ganti-ganti ini. Ini kalau yang bawah bisa nih diganti nih. Speed average cuma 32, pelan banget. Habis itu ini sebenarnya sih mode simple aja. Kalau ditekan bawah lagi lama. Info mode gue ganti pakai full. Kalau full bisa ngeliat semuanya, maksudnya tuh ada air, ada ABS, ada DTC, ini panas motor, jam, trip, ini gini. Tapi gue sekarang lagi mau pakainya yang normal, yang track. Oh iya, backlight gue mau jadi auto aja. Ya elah, kepencet itu lagi. Nah,
Kalau mati nggak ada outro ya. Terus gue mau ngomongin sesuatu. Kuncinya tuh jelek banget. Tuh, masa kayak gini kuncinya? Motor mahal-mahal kunci segini guys. What the freak? Jadi gitulah. Berarti motor gue kurang mahal. Nah, terus ini itu Ducati Monster 1200 tuh sering dibilang The Naked Panigale. Dengan alasan The Naked Panigale itu karena dia 1200 cc sama kayak Panigale yang 1199. Dia juga udah ada pendingin radiator gini. Screennya udah digital gini. Dan lain-lain lah. Ya. Nih kill switch di kanan. Suaranya, oh iya by the way, knalpotnya kan gue ganti kan jadi Avionic. Dari dulu kan thermic kan, jadi itu suara tuh adem banget. Kalau thermic gue nggak suka. Kalau untuk riding position sebenarnya sih ini lebih itu ya, lebih nunduk. Makanya kan gue udah bilang tadi The Naked Panigale mirip karena ada nunduk-nunduknya juga. Sedangkan Ducati Monster yang lain tuh nggak ada nunduk-nunduk ya. By the way, ini juga Ducati Monster ada tipe-tipe lain. Jadi itu kayak Monster 696, 795, 797 yaitu yang jarang banget, 821 yang jarang banget juga, 1100 yang jarang tapi masih ada banyak, sama 1200. 1200 ini tuh mode udah paling top sih katanya sih. Udah nggak ada lagi di atas 1200. Kalau persamaan dia sama 1100, ini 1200 persamaan sama 1100 itu knalpotnya sama-sama melilit. Kayak gini nih headernya maksudnya. Ini ada pelindung panas ya. Jadi kalian kakinya nggak kebakar kalau kena. Yang tadi gue bilang ini mirip banget sama 1100 knalpot melilitnya. Dia juga mirip sama Ducati Monster yang 821 sama 797. Kalau kalian belum pernah ngelihat, itu sih sebenarnya sih jarang ya tuh 795 sama 821. Tapi cuman gimana ya? Gue kurang ngerti juga sih kenapa dia ngebuat cc-nya segitu. Ya jadi yang tadi gue bilang ini knalpot bawaan tuh thermic, tapi thermicnya itu adem banget. Jadi makanya gue ganti jadi Avionic, nice Avionic. Gue suka nih knalpotnya. Berisiknya pas-pas aja sih di gue sih. Kalau buat panasnya, sekarang sih gue belum merasa panas ya, tapi gue udah pernah tahu ya rasa panasnya gimana. Dia tuh panasnya tuh di kaki, di mana? Di kaki. Jadi di kaki kanan sama kaki kiri, tapi kaki kiri tuh jarang. Lebihnya sih ke kaki kanan. Kalau kalian jalannya nggak terlalu jauh banget, abis jalan berhenti nongkrong gimana gitu, terus jalan lagi nongkrong lagi, itu sih panasnya pasti di kaki kanan doang. Tapi kalau makin lama kalian jalan, dia panasnya itu mulai ada di paha kiri dan kanan. Jadi ya kayak gitulah, dia berubah panasnya. Sekarang panasnya cuma 79 derajat Celcius, jadi nggak terlalu panas banget. Ini motor kalau suaranya di kayak gini sama pas lagi narik tuh suaranya beda loh. Ini pas gue lagi nggak narik ya, pas lagi gue nggak narik. Nih nanti gue coba cari tempat buat narik nih. Tuh, nih gue coba tarik. Tuh, suaranya beda kalau lagi narik sama lagi jalan biasa aja. Jadi tuh kalau lagi jalan biasa ini tuh suaranya tuh kayak murahan gitu lah. Bukan murahan juga sih, tapi itu dia kayak payah gitu lah. Jadi pas tarik tuh suaranya gaspolnya mantep, suaranya gila. Dia 2 silinder L twin. Dia 2 silinder L twin dengan cc 1198. Sama lah kayak Panigale lah. Makanya kan tetap dibilang Naked Panigale. Terus
Terus kalau torsi sama horsepower sih gue kurang tahu sebenarnya ya berapa lebih tepatnya, tapi gue taruh di screen nih karena gue udah nge-research juga, ternyata segitu. Kalau konsumsinya gue nggak tahu sebenarnya sih, karena gue nggak pernah peduliin konsumsi. Tuh, kalau narik suara beda, lebih keluarnya parah. Suatu fakta lagi tentang knalpot yang gue ganti, jadi dia nggak bisa ngeluarin meletak-letakan, nggak bisa ngeluarin api. Tapi kalau misalkan kalian gas terus dilepas gitu, tapi dilepasnya jangan full ya, tapi tetap ditahan aja gitu, dia bakal ngeluarin peletakan-peletakan kecil. Itu salah satu fitur yang gue suka, jadi tuh tidak blank semuanya. Oh iya, sesuatu yang kalian belum tahu, kalau Ducati Monster ini tuh jenis yang lama gini, dia itu joknya tuh gabung satu ya sama jok depan jok belakang, jadi nggak dipisah. Terus ini sebenarnya tuh dikasih single seat, udah gue kasih pasangin single seater biar bagus gitu. Ini juga bisa ditinggiin loh. Ini walaupun motornya pendek nih, kalau kalian, gue nggak mau buka joknya sekarang sih. Tapi di sini tuh ada karet. Kan kalau karet ditarik, ini sekarang kan posisi gini. Kalau ditarik ke sini, joknya lebih rendah jadinya. Jadi buat kalian yang mau lebih pendek-pendek itu bisa. Kalau buat perbandingan sama Ducati Monster yang lain, nih coba perbandingan sama 1100 ya, yang nggak beda jauh ya. 1100 itu kalau riding position kita ngomongin, dia lebih nggak nunduk, dia lebih tegap, tapi dia kakinya juga lebih lurus gitu. Dia tuh jadi kan, kalau yang ini kan lebih nunduk. Terus footstep itu tuh lebih apa, jok dari arah jok ke footstep itu lebih pendek gitu kalau 1200. Makanya lutut kalian pasti lebih nekuk kalau dibandingin 1100. Jadi gue kurang suka sih sebenarnya sih kalau kakinya sih, lututnya maksudnya yang nekuk. Tapi makin lama udah biasa gue. Untuk lampu depan yang tadi gue belum bilang, dia gabungan sama LED dan halogen. Dia lampunya tuh di sini satu, di sini sama di tengah. Samping itu kalau misalnya kalian nyalain motor doang tuh kayak gitu. Dan itu juga udah Brembo depan belakang ya. Ini udah bawaan juga pakai mudguard gini. Gile. Jadi walaupun kalian gak pakai spakbor, tetap gak bakal jiprat, mungkin dikit doang. Ini guys, gila, velg Marche Sokin. Duh, gue gak usah jongkok, celana dalam gue kelihatan nanti. Velg Marche sini mengkilap banget, karena kemarin baru gue cuci. Ini awas lu sampai sensi kotor lagi. Oh iya guys, gue mau ngasih tahu sesuatu lagi. Dia tuh sama kayak Ducati yang ada mode-modenya nih. Kalau misalnya kalian pencet mode tengah jalan bisa, tapi kalau mau diganti nih, misalnya gue mau ganti jadi mode urban ya, ini gue tekan close throttle and release brakes. Jadi gasnya dilepas, abis itu nah, gak mau dia, bangsat. Ya udah bodo amat dah. Intinya nggak boleh ngerem sama nggak boleh ngegas. Tadi gue udah nggak ngerem, gue nggak ngegas juga, tapi masih aja gak bisa. Ini apa-apaan nih? Giliran di luar video bisa dia. Ya adalah, intinya gitu caranya guys. Gue sambil tengah jalan. Tapi gue sih lebih rekomen sih pas lagi berhenti aja, lagi lampu merah. Jadi sesuai yang, ya dia warna putih lagi, tadi hitam loh. Tadi gue baru mau bilang, dia tuh screennya tadi berubah warna hitam tuh, karena tadi tuh ditutup mataharinya. Tapi sekarang bakal jadi putih lagi bentar lagi. Nah tuh putih lagi. Jadi dia auto. Dia tuh footstep ini, dia tuh nyangkut sama ini. Jadi tuh kalau dilepas sebenarnya kayaknya nggak bisa ya, karena dia juga nyambung sama footstep bawah sini. Jadi lo terpaksa udah pakai single seater, nggak bisa lepas footstep. Jadi tuh gue juga mau ngomong lagi, kalau Ducati itu pride-nya itu lebih dapet dari kalau dibandingin sama Kawasaki, Yamaha gitu, Honda lah.
Itu sih yang biasa orang lain bilang ya, karena kan mungkin mereka kan mikirnya kan, oh Eropa udah pasti mahal, udah pasti dapat pujaannya. Contohnya kayak BMW gitu loh, dibandingin sama apa ya, gue kalau mobil kurang tahu gue. Kalau gue yang tingginya 175an, gue napak kalau bisa lihat ini udah ditinggiin sebenarnya joknya. Malah gue kurang suka, gue lebih suka lebih jinjit gitu lah, biar perasaan takutnya lebih dapat. Dan kalian tuh pasti bakal nyentuh ini kakinya. Pakai celana pendek gak bisa karena panasnya di sini nih. Panasnya di sini kena kaki ini, jadi nggak bisa pakai celana pendek. Tapi kalau kalian lihat video gue yang pas gue pakai Panigale dan celana pendek, itu masih doable lah, masih bisa lah. Terus jangan lupa kalau kalian mau apa sih, kalian mau ngerti tentang maksudnya gue udah pernah nge-review tentang Monster 696 sama 1100 tuh, videonya gue kasih lah di sini lah. Jadi silakan yang mau nonton. 795 sebenarnya juga udah sih, tapi dia nggak beda jauh sama 696, cuman sesinya doang yang kalau dilihatin beda. Gila, lampu merah lama banget. Motor gue panasnya 103. Dia itu kalau panasnya 105, dia bakal turun ke 100. Kipas anginnya bakal nyala keras. Dan dia juga bakal itu nurunin udara panas. Tapi sama aja, pakai kipas angin sama-sama panas. Iya, ini sepedaan banyak banget ya. Nih lihat nih, ngambil jalurnya kayak gitu banget ya. Dia ada 696 itu harganya tuh rata-rata tuh 150 jutaan ya kalau yang gua ngeliat terakhir kali. Terus ada juga Ducati next selanjutnya 795. Dia harga 180-an rata-rata atau 170-an gitulah, tergantung kondisi. Terus next ada Ducati Monster 796. 796 itu gue nggak tahu perbedaan 796 795 lah. Jadi gue nggak bakal jelasin kayak gitu juga. Nah, habis 795 796 itu ada 797. Anjir, gitu terus nomornya. 797 dia tuh sebenarnya itu mirip kayak gini, kayak yang punya gua. Cuman dia lebih nunduk aja. Screennya udah digital juga. Bukan lebih nunduk, lebih tegak maksudnya. Jadi 797 lebih tegak, sama-sama ada radiator. Habis itu 821 juga sama kayak 797, dia tegak dan ada radiatornya juga. Dan screennya digital. Habis itu ada 1100 itu topnya yang masih tua lah, yang masih lama bilangnya, yang belum ada radiator, screen belum digital. Habis itu ada satu lagi 1200. Ini yang 1200 yang gue pakai. Hehehe. Gue punya paling top. Jadi kayaknya videonya gue ending di situ saja ya. Karena sebenarnya yang gue ketahui tentang 1200S punya gue ini sudah segitu doang. Menurut kalian tuh apakah worth it atau enggak untuk dibeli dengan harga 300? Ini harga sih di atas 350 ya. Kalau 1200S ini di atas 350 kalau modifannya dikit. Udah gitu saja guys videonya. Thanks for watching guys. Until next time, don't forget ya guys, subscribe, di like, di share juga buat kalian siapa tahu yang minat punya Ducati.